Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Muhammad. Sobat Atmaja Motor Lover. Siang yang cukup panas. Saya sekarang ada di project kita. Ini di Atmaja Motor lagi yang baru lagi ya. Jadi tidak pindah. Nah, kita buat lagi. Ini lokasinya di sebelah showroom kita yang kemarin, yang sekarang, bukan yang kemarin, yang sekarang itu depan, jalan depan tuh ke timur sedikit. Nah, kalau dari yang lama itu dari ke barat 200 meter. Nah, tapi kita tidak pindah ya, kita cuma memperluas saja. Nah, sekarang saya ini mau review TS, mau review ini. Mau review mobil yang murah. Kalau teman-teman punya Katana tahun 90-an atau 91, nah, ini bisa jadi edukasi. Edukasi untuk apa? Edukasi untuk kalau teman-teman mau beli silahkan. Tapi di sini saya reviewnya itu untuk edukasi. Kalau teman-teman punya Katana di rumah yang beberapa waktu lalu beli di harga mungkin 30 juta atau kurang atau lebih dikit, mau modif. Nah, itu harus disiapkan betul-betul anggarannya. Nah, tapi nggak usah dipikir itu anggaran itu biasanya kita modif itu sambil jalan. Tapi kalau mau beli yang sudah jadi seperti begini, habisnya berapa? Masih teman-teman kan tanya, habisnya berapa mas? Kalau mobil ini tak jual sih mungkin di harga 40 berapa ya? 46 juta mungkin ya, dengan kondisi pajak hidup. Kondisi sudah seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman buat sendiri, nah ini perkiraan kalau beli bahannya Katana tahun 90 atau 91 mungkin ya, dengan kondisi lumayan cakep itu sekarang di harga 30 jutaan, bisa lebih. Kalau kurang dari 30 biasanya kurang bagus barangnya. Nah, itu plus modifikasi yang seperti ini, tapi teman-teman paling tidak keluar uang total beli sama modifnya ya bisa di atas 65 juta, nah, kurang lebihnya. Ya kok banyak mas? Iya memang modif itu kecil-kecil tapi banyak. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak yang punya suami, walaupun dia hanya mainan Katana, modif kecil-kecil gitu, kalau dibilangin cuma habis 3 juta, 5 juta, jangan percaya. Itu kelakuan laki-laki biasanya sih seperti itu, kadang bohongi istri kalau modif-modif kendaraan. Ya itu tidak siapa-siapa, saya sendiri. Ya saya itu mengerjakan, ya itu loh, contoh kecil saya beli Win harga Giggle Pin itu harga 90 juta ya, tanya istriku ya cuma bilang 20 gitu. Beli berapa Bin? 20. Padahal saya beli itu 90 sekian. Akhirnya dia tahu, buka Shopee, Topet itu, loh tiba Winnya itu yang di depan itu harganya hampir 100 jutaan. Wah, dari rumah ngene-ngene. Nah, gitu. Kayak ini sepeda yang cakep seperti ini. Nah, ini saya kapan hari ditanya istri saya. Nah, ditanya istri saya, tak bilangin beli 15 juta. BPKB-nya tapi tak taruh berangkasnya showroom, gak berani saya taruh berangkas rumah. Kalau tak taruh berangkas rumah dijual istriku 20 lah, saya tekor. Nah, sepeda yang TS yang secakep ini, nah kurang lebih di 40-an sekarang teman-teman. Kalau kondisi cakep loh ya, jangan dikasih tahu atau jangan dikasih perbandingan sepeda TS yang kondisinya amburadul. Nah, kalau cakep, surat lengkap, hidup, full paper, kondisinya masih seperti ini ya, kurang lebih 40. Ini kalau ada yang mau tak jual, daripada istri saya itu ngeroweng aja. Sepeda saya seperti ini kan banyak di rumah, di gudang itu. Ya ini cukup review TS-nya. Nah, pokoknya begini. Sekarang kita bahas mobil ini dari atas dulu. Jadi ini untuk edukasi teman-teman kalau mau bangun. Dari atas dulu, sampai ke kanan kiri dulu mas kameramen. Nah, pertama nerepeskan atap. Nerepeskan atap ini kalau pakai kita spare partnya SGP itu di angka 6 sampai 7 juta. Kalau nggak pakai SGP sekitar 4,5 sampai 5,5, kurang lebihnya di itu. Ya bengkel bervariasi lah. Cuma nerepeskan atap ini juga tidak mudah kalau bengkelnya kurang proper. Nata talang airnya ini kurang sip ya. Jadi ada yang motong di sini, ada yang motong di sini. Biasanya bengkel itu berkreasi.
Jadi paling enggak biaya yang kita keluarkan untuk motong atap, trepeskan atap, karena sini jumbo dia. Trepeskan atap ini kurang lebihnya di angka tadi ya, antara 4,5 kalau biasa ke 6,5 sampai 7 kurang lebihnya. Nah, termasuk nanti kan juga ganti plafon ya, kurang anggap aja 7 juta kalau pekerjaannya bagus gitu ya. Kalau pekerjaannya nggak bagus ya 5,5 lah mungkin. Tapi ada juga yang pekerjaan nggak bagus, tarifnya tarif bagus, ya itu beda. Nah, dari situ ya, makanya tadi saya bilang, teman-teman kalau punya katana tahun 91 di rumah, tahun 90, 91, 92 yang teman-teman kemarin belinya di angka 30, untuk jadi yang seperti ini bisa menghabiskan biaya total sama modifnya di angka 65-an. Tak ceritanya perintilan kecil-kecil aja. Terus ini roof rack, nah, ini spek biasa ya, bukan spek yang bagus. Nah, ini mungkin sekitar 1,5. Kalau spek yang bagus, yang base rack, speknya las-lasannya yang mic itu, nah itu di atas 4 juta. Kalau rak yang seperti ini paling 1,5. Jadi ini rak yang kualitas bawah ya, tapi syukur cakep gitu. Oke. Kemudian footstep, nah seperti ini yang buat, kalau spek seperti ini ya sekitar 800 sampai 1 juta. Kalau yang spek seamless, pakai seamless ya paling enggak 1,5 ke 2 juta. Kanan kiri loh ya, bukan saise. Ban, nah teman-teman kalau beli ban ini depan belakang sama serep 5 biji, kurang lebihnya satu piece-nya kan sekitar 1 jutaan. Untuk ban MT ini sekitar 1,3, anggap aja ini ban 31 ya, sekitar 1,3 per piece-nya. Kalau teman-teman beli 5 sudah berapa? Sudah sekitar 6,5 juta. Nah ini ban aja. Lah teman-teman kalau ganti ban ukuran 31 MT seperti ini harus setup kaki. Kenapa? Depan pasti nyanggrok, akhirnya memperlebar. Kita harus pakai namanya adaptor. Adaptor itu yang merek-merek biasa itu sekitar 1.300.000. Nah, kurang lebihnya. Tapi kalau yang heavy duty, yang AL1707 kan, AL-nya macam-macam ya, itu bisa di 3 juta adaptornya aja. Tapi ini adaptor yang biasa, yang bukan yang heavy duty ya. Sekarang kita dari belakang. Jadi saya tidak nyebutkan apa? Saya tidak menyebutkan velg. Saya tidak menyebutkan setup kaki, itu hanya itu. Pak De, napa Pak De? Mriki Pak De. Presensor, mriki. Napa? Mriki riyen. Nah, ini sekarang tak teruskan lagi, ada iklan sebentar. Kemudian tire hanger. Tire hanger ini bumper belakang kurang lebih di angka 3,5 lah. Kalau bumper belakang seperti ini enggak bumper yang heavy duty ya. Jadi ini bukan untuk yang off-road berat, ini platnya paling sekitar 1,8, nggak sampai 3 mili. Kalau yang untuk heavy duty off-road di 3 mili, cuma agak mahal karena ada tire hanger ya. Belasan sore Pak De, pinten? 12-an. Nggih. Nah, jenengan Malik. nggih. Sukani pinten? Niki wonten 50 niki. Oh, 50. Nggih. Kena cacah. Oke. Anu, jenengan sukani lari-lari nggih? Oke. Nggih. Kula tak terus nih malih niki. Nah, terus ini muter. Nah, ini kok cakep. Nah, agak jauh Mas kameramen. Ini kok cakep. Bodinya samping ini kok cakep. Nah, kok cakep dari mana? Ini pada penambahan over fender. Over fender. Kalau teman-teman beli over fender seperti ini plus jasa instalasi masang, itu paling enggak membutuhkan biaya 2 juta. Mungkin kalau beli over fender yang berbahan, ini kan bahannya fiber ya. Kalau fiber nggak begitu mahal. Nah, kalau fiber ini dia mungkin kalau beli baru 1 set mungkin sekitar 1 juta lebih dikit, tapi kan ada jasa pasangnya. Nah, kalau plastik atau ABS lebih mahal, apalagi yang besi ya. Jadi ini kurang lebihnya sama masangnya kurang lebih di angka 2 jutaan kalau teman-teman mau modifikasi seperti ini. Oke, interior tidak akan saya bahas banyak karena standar, tidak ada perubahan yang signifikan, paling cuma door trim ini murah. Kalau door trim gini kanan kiri 600 paling. Itu juga ada penggantian di sampun. Nah, Pak De matur suwun kula nggih. Nggih. Niku bensin wonten kula mriki malih. Nek wonten kula nggih. Sehat-sehat pokoknya. Nggih. Nah, itu door trim sudah ya. Terus head unitnya itu sudah pakai Android. Ada crossover atau apa, cuma ini untuk woofernya nggak disertakan sama pemilik yang sebelum saya. Nah, jadi AC non ya, AC nggak
nggak aktif. Nah, kemudian karena katana juga percuma hasilnya aktif, ini sudah diganti pakai blower ini, blower apa namanya ini, kipas angin. Nah, untuk jok apa sudah tak sebutkan lah, standar. Nah, ini bodinya lumayan bagus kalau bahan bakunya. Ini kategori bagus lah untuk katana yang tahun 90-an. Kenapa? Karena kan ini main ringnya di harga 30 juta kalau standar ya. Kalau standar mungkin teman-teman bisa dapat kalau kondisi seperti ini paling tidak di 30 koma. Kalau di bawah 30 masih jelek. Nah, untuk kondisi kelas bahan bakunya ya. Jadi kalau sudah seperti ini beda. Nah, untuk lampu-lampu perintilan ini paling tidak sih teman-teman masih keluar uang paling tidak di 1,5. Nanti lampu atas ini, kemudian lampu kecil-kecil kayak gini, bumper kayak gini paling tidak masih keluar 1,5. Tidak termasuk diemaker mungkin sejutaan lah dapat. Kalau dulu diemaker itu masih hampir 4 juta. Kalau sekarang diemaker murah-murah, Cinaan banyak merek-merek seperti ini, nggak tahu mereknya apa, wis pokoknya banyak imporan itu. Nah, ini sekarang nggak sampai juta. Ini pewanas saya review santai aja ya. Ini mesin standar, pompa bensin masih standar, pakai membran. Ini juga masih pakai apa? Coilnya masih biasa Denso. Dia masih standar, pengapiannya juga standar lah. Kemudian pengisian ini juga masih standar karena kita nggak pakai UIN, jadi pengisian masih pakai yang 45 ampere. Nah, kalau pengen besar dikasih punya Nissan Livina itu di 90 ampere. Kalau besar lagi punya Juke. Kalau pengen yang paling besar pengisian dikasih punya Nissan Elgrand, tapi nanti nggak kuat mesinnya kalau narik 150 ampere. Jadi teman-teman kalau punya mesin katana 1000 cc itu maksimal di Nissan Grand Livina. Nah, kalau mau ganti alternator itu dia di 90 ampere. Ini cuma ganti apa ini flow apa ini apa namanya ini filter udara diganti free flow atau open filter istilahnya ya. Box sekring apa dirapikan di sini. Nah, seperti itulah. Kalau grill paling 500. Ini grillnya ala-ala JB74, ala Hammer. Nah, bumper depan. Nah, kalau ini teman-teman beli di Shopee paling atau di online atau di Malang sini juga banyak orang-orang yang produksi bumper seperti ini, mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta. Nah, tapi mobil bumper seperti ini tidak layak untuk dipakai off-road yang betul-betul off-road. Ini cuma namanya off-road look. Nah, ini dudukan Win ini platnya cuma 2,5 mili ini. Ini nggak sampai. Ini kalau bilangnya 3 mili banci. Nah, kalau untuk Win itu harus 6 mili paling enggak supaya nggak mengkok platnya. Jadi teman-teman kalau punya bumper-bumper yang beli di variasi yang harga di bawah 3 juta itu jangan kepedean untuk dipakai off-road. Nanti kalau brodol itu malu-maluin ya. Apalagi sudah ada kabel W-nya itu nanti kalau brodol bisa konslet. Nah, masih teman-teman tanya, Mas Ongki bisa enggak review ikut modif di bengkel sampean, di bengkel saya? Ya bisa sih, tapi biayanya ya tinggi karena kalau saya mengerjakan kendaraan tuh nggak seperti ini. Artinya spare part yang saya gunakan itu kayak buat bumper kayak gini, kalau saya yang buat kan bisa 5 juta. Nah, kalau teman-teman beli di online shop itu paling 2,5 sampai 3 juta. Gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau saya yang buat itu produk itu harus heavy duty. Jadi motor mudun ini ketabrak watu ini ora bengkok ya. Kalau standarisasi saya yang buat. Makanya banyak teman-teman pemula yang tanya saya suruh buatkan bumper, banyak yang mundur. Tak kasih tahu, beli aja di online shop kalau kebutuhannya hanya untuk ganteng-gantengan. Nah, seperti ini kan ganteng. Nah, oke ya teman-teman ya, mesin insya Allah sehat, pajaknya juga hidup nanti, platnya AG. Jadi kalau teman-teman mau modifikasi seperti ini, anggaran yang disiapkan, perintilan yang saya sebutkan tadi, paling tidak di angka 30 sekian juta untuk modifnya doang, tidak termasuk beli bahan baku mobilnya. Nah, jadi untuk mbak-mbak, awasi suamimu kalau dia modif mobil. Itu pasti nanti over budget namanya ya, over budget. Oke, yang minat silahkan hubungi nomor admin.
kurang lebihnya begitu, mudah-mudahan review ini bermanfaat. Oke, doakan semuanya lancar. Ini kita sedang buat garasi untuk showroom yang baru lagi. Insya Allah nanti di sini sampai ke depan sana, insya Allah menampung ya 200 nggak sampai, 150 nanti bisalah masuk ke sini. Itu mudah-mudahan bisa segera opening 2-3 bulan lagi. Salam sehat, rukun selalu, jolalis dekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.